Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anja Dewi Lestari, NIM A71017011111. Di sini saya akan menjelaskan simulasi perakitan komputer menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Jadi, di sini nanti saya akan mensimulasikan cara merakit komputer dengan baik dan benar. Langsung saja kita mulai. Di sini menggunakan tes. Di sini sudah terdapat beberapa komponen komputer yang nantinya kita rakit. Dan langsung saja yang pertama adalah power supply. Kita sesuaikan seperti ini. Power supply ini berfungsi untuk memberi tegangan komputer ke komponen-komponen yang lain. Lalu jangan lupa kita pasang skrupnya supaya tidak lepas. Kemudian ke motherboard. Di sini kita memasang RAM, kita pasang RAM terlebih dahulu, lalu kita sesuaikan, kita rubah-rubah supaya pas, kemudian kita kunci, kita pasang RAM yang kedua, karena di sini RAM-nya ada 2, jadi kita pasang. Fungsi RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara. Lalu kita kaitkan pengait yang kedua. Kemudian kita pasang prosesor. Ini bagian prosesor, lalu kita sesuaikan. Jadi seperti ini. Bagiannya tidak boleh kebalik, karena kalau kebalik juga tidak akan terpasang. Jika sudah pas langsung, kemudian kita tutup bagian atas, lalu kita kaitkan. CPU atau prosesor ini berfungsi untuk mengontrol jalannya komputer. Kemudian langsung kita tambahkan timer kompon yang berfungsi untuk menyalurkan panas dari prosesor ke heatsink. Langsung saja kita pasang di bagian atasnya. Kemudian kita kunci. Setelah itu kita pasang kabel. Heatsink ini berfungsi untuk mengendalikan temperatur yang nantinya sebagai pendingin dari komputer. Kita rubah dan kita atur hingga sesuai, kemudian kita sambungkan. Setelah semuanya tersambung, kita install motherboard. Kemudian kita sesuaikan kembali, jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik tidak akan sesuai. Setelah terpasang seperti ini, kemudian kita kasih skrup supaya motherboard tidak akan goyang. Setelah terpasang, bagian NIC yang biasa disebut sebagai Network Interface Card yang berfungsi sebagai jembatan komputer ke jaringan komputer. Lalu kita pasang, tempatnya di sebelah sini. Kita sesuaikan. Karena ini agak susah, kita sesuaikan saja. Setelah terpasang, jangan lupa kita pasang skrupnya. Kemudian kita pasang wireless NIC yang fungsinya hampir sama seperti NIC tadi.
Cuman kalau wireless ini kan jaringan tanpa kabel, jadi ini tidak menggunakan kabel. Letaknya di sebelah sini, kita sesuaikan, lalu setelah terpasang kita kasih skrup, kemudian kita pasang video adapter atau VGA card yang berfungsi sebagai sinyal digital ke tampilan monitor. Kemudian setelah kita skrup, langsung saja kita jadi ini ke bagian internal drive, yaitu bagian drive. Langsung saja yang pertama kita pasang hard disk atau HDD. Kita pasang terlebih dahulu, kita sesuaikan, kemudian kita pasang skrup. HDD ini berfungsi untuk menyimpan data permanen. Kemudian kita pasang optical drive yang berfungsi sebagai pembaca DVD. Kemudian kita pasang skrup di kedua sisi. Setelah itu kita pasang floppy drive. Kita sesuaikan, kita pasang skrup. Setelah itu kita memasang di bagian kabel. Untuk memasang kabel ini kita harus menempatkan sambungan kabel dengan benar. Kita harus menyesuaikan, dan pemasangan kabel ini sedikit agak sulit. Kita pasang dan sesuaikan seperti ini. Kemudian kabel ini kita pasang di bagian ini. Kemudian kita sesuaikan lagi hingga terpasang. Selanjutnya kabel ini kita pasang di bagian selanjutnya kabel ini kita pasang, kita sesuaikan. Sedikit agak rumit memang karena kita harus menyesuaikan kabel dan tidak bisa kebalik. Kalau kebalik juga tidak akan terpasang. Kemudian kabel ini kita pasang di sebelah sini di bagian HDD. Kemudian kabel sudah terpasang semua dan masih ada. Kemudian kita pasang patah kabel, kita sesuaikan. Setelah tersambung atau terpasang, kemudian kita hubungkan bagian atas ke sebelah sini. Kita sesuaikan kembali. Tidak boleh terbalik, kalau terbalik tidak akan terpasang. Setelah terpasang semuanya, kemudian kita memasang floppy kabel. Kita pasang. Setelah terpasang, kemudian kita hubungkan bagian atas. Kita hubungkan sebelah sini, lalu kita sesuaikan lagi. Setelah semuanya terpasang, kemudian kita pasang SATA kabel. Kita hubungkan
ke bagian sini, kemudian kita sesuaikan lagi. Setelah semuanya terpasang, ada satu kabel ini yang belum terpasang, lalu kita pasang di sebelah sini dan kita sesuaikan. Setelah sesuai akan terhubung, kemudian kita pasang casing CPU. Setelah terpasang, kemudian kita skrup di semua bagian agar tidak lepas bagian dalam. Setelah skrup terpasang, kemudian kita pasang kabel monitor di bagian sini. Kita sesuaikan, jangan sampai terbalik. Setelah terpasang, kita memasang kabel keyboard pada bagian atas yang berwarna ungu. Kita sesuaikan hingga kabel bisa terpasang. Setelah itu, kita memasang kabel mouse di bagian samping kabel keyboard. Kita sesuaikan kembali. Setelah itu, kita memasang kabel USB. Kabel USB ini dipasang di bagian sini, kemudian kita sesuaikan. Setelah itu, kita pasang kabel Ethernet yang dimana digunakan untuk jaringan. Setelah itu, kita pasang wireless antena yang digunakan sebagai antena. Kemudian kita pasang power cord di bagian ini. Kita sesuaikan, jangan sampai terbalik. Dan semuanya telah terpasang seperti ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.